Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Dan senantiasa tekun beribadah, rajin dalam belajar, dan selalu membantu orang tua atau berbakti kepada orang tua. Puji syukur senantiasa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman sekalian masih bisa melakukan aktivitas tanpa ada kendala apapun. Perlu teman-teman ketahui, situasi saat ini banyak sekali teman-teman kita pada jam yang sama, pada waktu yang sama, bahkan pada usia yang sama, teman-teman di luar sana tidak bisa belajar seperti kalian, tidak bisa makan seperti kalian, tidak bisa beristirahat seperti kalian, bahkan tidak bisa ibadah seperti kalian. Kenapa? Karena mereka sedang diuji oleh Allah, baik berupa bencana alam, baik berupa terkena penyakit, sehingga menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi teman-teman insya Allah dalam keadaan sehat, sehingga tidak ada alasan lagi untuk memaksimalkan setiap pembelajaran maupun ibadah kita. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri toladan kita. Tidak ada idola selain beliau, karena kalau kita mengidolakan beliau, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tetapi kalau kita mengidolakan selain beliau Nabi besar Muhammad, sudah bisa dipastikan bahwa di akhir hayat kita nanti tidak bisa bersama dengan beliau, ya. Karena orang yang mengidolakan itu biasanya cenderung ingin sama dengan beliau, ingin mirip ya, minimal potongan rambutnya, gaya berpakaiannya, cara makannya, kesukaannya, tentunya kita ingin mengikutinya. Kalau kita salah mengidolakan idola, maka itu sangat berbahaya. Karena idola yang sudah ditentukan atau sudah dicontohkan oleh Allah, yaitu melalui Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah idolanya itu. Dan kita kalau mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar Quran surah Al-Fil ya. Al-Fil berarti artinya adalah gajah ya, pasukan bergajah. Pelajaran tempo lalu itu mengisahkan tentang peristiwa Raja Abraha ya dari negara Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena kekuasaan Allah, Allah Maha berkuasa, maka usaha yang dilakukan oleh Raja Abraha digagalkan oleh Allah, yaitu mengutus burung ababil yang membawa api ya, membawa api dari neraka dijatuhkan ke gajah-gajah beserta bala tentara Raja Abraha. Akhirnya semuanya mati ya, dan Ka'bah selamat dari kejahatan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengimani malaikat-malaikatnya Allah. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa terserap ya dalam pikiran kita, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar ya.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah membukakan pikiran kita dan mudah untuk memahami. Oke, teman-teman bisa dilihat di layar, itu adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi. Ya, itu sudah pasti. Datanya kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, Pak Kiai tahu tidak? Pak Presiden apalagi ya, Pak Presiden, Pak Kiai semuanya tidak tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Itu adalah peristiwa kematian ya yang terjadi di setiap yang hidup, baik manusia, jin maupun tumbuhan ya. Yang hidup pasti akan merasakan mati, itu gambarnya ya, baik anak-anak baru lahir bahkan masih dalam perut ya, kadang-kadang juga ada yang meninggal di perut ya sebelum dilahirkan. Oke, di pelajaran 8 kali ini kita akan belajar mengimani malaikat Allah ya. Teman-teman tentunya sudah pernah ya melihat, bahkan sudah pernah menjumpai di saudara-saudara teman-teman sekalian ya, mungkin bapaknya, mbahnya, kakeknya, neneknya, adiknya yang sudah mengalami kejadian yang berupa kematian. Tentunya sedih ya ditinggal saudara kita ya, tetapi kita harus mendoakan ya, karena sudah berpisah kita harus mendoakan ya, tidak ada yang lain ya kecuali mendoakan dan berbuat baik kepada saudara-saudara atau teman-teman kerabat yang ditinggal meninggal tersebut. Nah, ketika kematian datang, saat itu juga malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa. Berarti malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Ya, apakah malaikat Israel capek menyabut nyawa banyak sekali ya yang ada di dunia ini? Insya Allah tidak capek ya. Dengan izin Allah malaikat tidak pernah merasa capek, merasa lelah ya. Oke, untuk mengimani malaikat Israel, baik teman-teman harus mempersiapkan diri berbuat baik ya setiap waktu, dimanapun, kapanpun ya, karena kematian tidak tahu kapan akan datangnya. Selain kematian, kita juga bisa melihat alam sekitar kita ya. Ada peristiwa turunnya hujan, kemudian ada petir, ada banjir, itu juga malaikat yang mengatur ya, malaikat yang mengatur melalui perintah Allah. Ada malaikat yang bertugas menurunkan rizki. Nanti akan kita bahas ya. Yang akan kita pelajari kali ini ada 4 poin. Yang pertama adalah iman kepada malaikat. Yang kedua, malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Kemudian tanda-tanda keberadaan malaikat Allah. Yang terakhir adalah bukti keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama kita akan bahas tentang iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah ya, yang diciptakan dari cahaya. Ya, malaikat ciptaan Allah dari cahaya. Ya, di antara makhluk-makhluk Allah sallallahu alaihi wasallam, malaikat adalah makhluk yang paling patuh ya. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang, semua perintah Allah itu selalu dilaksanakan, langsung samina wa atokna ya. Langsung dilaksanakan apapun perintahnya ya, tidak boleh menolak atau menawar-nawar. Malaikat tidak seperti itu ya. Semua yang dilakukan diperintahkan oleh Allah selalu dilakukan. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dengan tekun, kepatuhan dan ketaatan. Malaikat tidak ada yang menandinginya. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Itulah malaikat ya. Manusia tidak dapat melihat makhluk gaib kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpilih ya, berarti hanya orang-orang yang terpilih untuk melihat makhluk gaib.
Ya, meskipun gaib kita harus percaya ya kalau malaikat itu ada ya, percaya kepada malaikat Allah termasuk salah satu rukun iman. Orang yang tidak percaya kepada malaikat Allah berarti tidak beriman kepada Allah. Selain malaikat itu ada lagi makhluk gaib ya, diantaranya adalah ada jin ya, ada iblis, setan, itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat. Ya, kalau malaikat itu adalah mengerjakan perintah Allah selalu tekun, sedangkan iblis adalah makhluk yang membangkang perintah Allah. Jadi bertentangan dengan malaikat. Ya, malaikat mengajak untuk berbuat baik, tetapi kalau jin selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk. Ya, malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Oke, kita lanjutkan tentang tugas-tugas malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Ya, tidak ada manusia pun yang tahu jumlah pastinya berapa. Entah 1000, 2000, bahkan 20.000 itu hanya Allah yang tahu. Ya, yang mengetahui berapa jumlah pastinya malaikat. Akan tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita yakini keberadaannya. Mereka memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Dari ke-10 tersebut akan kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Tetap semangat ya, tetap perhatikan. Yang pertama adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Wahyu tersebut berupa kitab suci untuk disampaikan kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut berupa Al-Quran ya, sebagai kitab suci umat Islam. Ya, pada tugas malaikat Jibril adalah sebagai penyampai wahyu. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril disampaikan lagi kepada para nabi dan rasul. Setelah sampai kepada nabi dan rasul, kemudian nabi dan rasul mengajarkan kepada umat manusia. Ya, ajaran-ajaran itu adalah berupa pedoman, berupa petunjuk, ya, berupa berita, berupa cerita, kisah, semuanya diajarkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada manusia semuanya ya. Tentunya kita sudah menerima ajaran-ajaran melalui para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para kiai yang melanjutkan perjuangan malaikat Jibril, melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad, para tabi'in, tabi'in sampai kepada para diri kita ya, karena kita tidak bertemu langsung dengan para nabi dan rasul. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas membagikan rezeki kepada manusia. Rezeki itu jumlahnya banyak. Pokoknya rezeki itu sesuatu yang enak, itu disebut rezeki. Ya, rasa nyaman, kemudian senang, kemudian terhindar dari musibah, kemudian bahagia, tentram, itu semuanya adalah termasuk bagian dari rizki yang sering tidak kita sadari, yaitu rizki kesehatan ya. Allah memberikan sehat kepada kita, tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata sehat itu adalah termasuk bagian dari rizki ya. Yang kita tahu seringnya adalah rizki berupa materi yang kelihatan ya, rumah bagus, mobil, kemudian kendaraan, mainan, uang banyak dan lain-lain. Ya, ternyata rezeki itu banyak ya. Semua yang menyenangkan itu namanya adalah rezeki, termasuk iman juga rezeki. Membaca Al-Qur'an juga rezeki. Ya. Untuk itu kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, ya, badan kita yang sehat itu. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan ya melalui perantara malaikat Mikail yang membagikan kepada rezeki kepada kita. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui.
Kadang-kadang kita menunggu-nunggu rezeki. Saya pengen panas, ya Allah panas, berikanlah panas hari ini. Ternyata Allah berkehendak bahwa hari ini adalah turun hujan. Bahkan Allah lebih tahu daripada kita. Ternyata hujan adalah yang terbaik daripada panas. Ya, oke, kita harus mengimani kalau ada hujan, kemudian ada panas, itu semuanya adalah bagian dari rezeki. Kita harus bersyukur kepada Allah, nggak boleh menyalahkan Allah. Yang berikutnya adalah malaikat Israfil. Ya, Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala. Ya, sangkakala tahu? Sangkakala itu ditiup pada hari kiamat. Sangkakala adalah bertanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya, tiupan yang pertama, tiupan yang pertama itu seluruh alam semesta itu hancur. Ya, hancur lebur, baik planet, manusia, gunung, semuanya akan hancur. Ya. Kemudian yang kedua adalah semua manusia itu dibangkitkan. Ya, mereka digiring menuju ke padang mahsyar, ya, padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, perbuatan selama berada di dunia. Kita banyak berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, kita banyak berbuat jahat maka akan mendapatkan balasan yang dari perbuatan tersebut, yaitu berupa neraka. Ya, kalau berbuat baik maka balasannya surga, kalau berbuat buruk maka balasannya adalah neraka. Oke, dari sini teman-teman harus senantiasa memperbanyak perbuatan baik, ya, karena perbuatan baik akan mendekatkan kita kepada surga. Ya, berbuat baik banyak, ya, bisa berbakti kepada orang tua. Ya, perbuatan buruk berarti akan mendekatkan kita kepada neraka. Tinggal kita milih mana, mau ke surga apa neraka, tinggal tentukan jalannya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah malaikat Israel. Ya, tadi ya sudah diceritakan di awal. Malaikat Israel adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah, yaitu untuk mencabut nyawa. Ya, untuk mencabut nyawa. Bahwa kematian itu pasti, datangnya pasti, jam berapa, hari apa, detik apa, menit keberapa itu sudah pasti hanya Allah yang tahu. Ya, untuk itu kita harus rajin mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan sebaik mungkin sebelum ajal menjemput, ya, karena kematian itu adalah sangat dahsyat sekali, ya. Ada yang mengatakan bahwa mati itu ibarat kambing hidup yang dikuliti, ya, sakit banget. Untuk itu kita harus berdoa kepada Allah, ya, agar diberi kemudahan ketika sakaratul maut. Kayak yang kelima adalah malaikat mungkar dan nangkir. Ya, ini malaikat yang berpasangan, ya, mungkar dan nangkir, yaitu memiliki pekerjaan yang sama. Tugasnya adalah menanyai orang yang sudah meninggal atau menanya dalam kubur. Ya, ketika para pelayat sudah meninggalkan kuburan, malaikat mungkar dan nangkir akan datang menemui si mayat tersebut. Malaikat menanyakan keimanan dan keislamannya. Pertama yang diajukan oleh kedua malaikat ini adalah siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu? Apa agamamu? Dan apa kitab sucimu? Gampang, ya. Teman-teman sudah hafal kan, Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, agama kita adalah Islam, dan kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, mulut kita nanti akan dikunci. Yang bisa menjawab adalah amal perbuatan kita. Ya, sesuai dengan apa yang sering kita ucapkan. Ya, kalau kita jauh dari Allah, ya, jauh dari Rasulullah, tentunya kita tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Walaupun kita membawa contekan, ya, ketika meninggal membawa contekan, tetapi tidak mungkin bisa. Mulutnya dikunci, yang jawab adalah amal kita. Orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaan tersebut.
Ya, jika dapat menjawab pertanyaan malaikat, akan melayani dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, jika kita bisa menjawab, malaikat akan melayani kita. Teman-teman minta es krim, kasih es krim. Yang minta ayam goreng, kasih ayam goreng. Yang minta apa, semuanya dikasih, dilayani oleh malaikat. Ini semua adalah pahala atas kebaikan kita. Ya, kemudian di alam kubur juga dikisahkan bahwa alam kubur itu gelap sekali. Yang menerangi adalah amal-amal kita. Ya, terutama adalah membaca Al-Qur'an bisa sebagai penerang ya di dalam alam kubur. Untuk itu teman-teman harus semangat rajin membaca Al-Qur'an. Sebaliknya ya, orang yang tidak beriman tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, malaikat mungkar dan nakir akan menyiksanya. Inilah yang disebut dengan istilah siksa kubur. Ya, akan sampai kapan Ustaz disiksa? Ya, sampai semua perbuatan-perbuatan buruknya itu habis jika dia orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang tidak beriman dalam artian orang kafir, maka selamanya abadan disiksa terus. Yang keenam adalah malaikat rakib dan malaikat atid. Ya, kedua malaikat ini adalah memiliki tugas yang sama juga. Ini adalah malaikat yang selalu setia mengikuti manusia kemanapun dimanapun berada. Walaupun kita sembunyi di tempat yang gelap, walaupun kita sembunyi di tempat yang sempit, malaikat ini pasti akan ikut dengan kita. Ya, malaikat rakib itu adalah mencatat amal baik, sedangkan atid adalah amal buruk. Setiap yang baik dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah sebagai amal baik. Ketika amal buruk yang kita laksanakan, maka akan dicatat juga oleh malaikat atid sebagai amal buruk dan dilaporkan kepada Allah. Nanti ketika yaumul kiamah kita akan mendapatkan buku rapot atau buku catatan amal tersebut. Jika buku itu adalah berat di sisi kanan dalam artian catatan kebaikan yang lebih banyak, maka kita akan mendapatkan balasan berupa surga. Tetapi kalau yang buruknya itu di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan catatan amal buruk, ya, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, neraka yang menyala-nyala, sangat mengerikan sekali ya, teman-teman. Jangan sampai ya, harus semangat ya mengimani malaikat tersebut, merasa diawasi bahwa dimanapun kita berada ada malaikat, maka berbuat baiklah. Yang ketujuh adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga. Ya, malaikat penjaga surga. Dia akan berdiri di pintu surga dengan senyum, selalu menyambut orang-orang termasuk ahli surga. Ahli surga adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, rajin beramal soleh ketika di dunia, dan selalu menjalankan kewajiban menjauhi semua larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita pengen ketemu dengan malaikat Ridwan, maka kita banyak beribadah. Ya, semua perintah Allah melalui perantara malaikat Jibril yang diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabiin, tabiin mengajarkan kepada para tabiin, tabiin mengajarkan kepada para ulama, ulama mengajarkan kepada kita semuanya. Ya, kita nanti juga mengajarkan ya kepada anak-anak kita. Ya, nanti insya Allah kita akan masuk ke dalam surga yang akan disambut oleh malaikat Ridwan. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Ya, oh kenapa 8 Ustadz? Bukannya tadi 10. Ya, karena tadi ada malaikat yang berpasangan. Ya, itu Munkar, Nakir, Rakib sama Atid. Ya, malaikat Malik itu bertugas sebagai penjaga neraka. Ya, neraka ini memancarkan hawa panas. Ya, terbuat dari api yang menjilat-jilat. Panasnya melebihi panasnya api di dunia. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, tidak pernah menjalankan perintah Allah, selalu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah.
Ya, malaikat Malik berdiri di depan pintu neraka dengan muka yang menyeramkan. Ini adalah malaikat yang kebalikannya malaikat Ridwan. Kalau Ridwan mukanya itu sangat menyejukkan, ya sangat menyenangkan. Tetapi kalau Ridwan, mohon maaf, kalau Malik, malaikatnya adalah sangat sangar, ya sangat serem, ya takut. Yang berikutnya adalah tanda-tanda keberadaan malaikat Allah. Meskipun malaikat Allah itu makhluk gaib, tetapi Allah memberikan bukti keberadaannya. Semua peristiwa di alam semesta ini dapat menjadi bukti adanya malaikat Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Di antara bukti-bukti keberadaan malaikat adalah yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Ya, Al-Quran berasal dari wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Keberadaan Al-Quran merupakan bukti adanya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Ya, kemudian setelah sampai kepada Nabi Muhammad tadi sudah saya jelaskan, yaitu diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Yang berikutnya adalah hujan dan panas. Berhubungan dengan hujan dan panas ini adalah masuk ke dalam rizki. Ya, rizki yang kita terima. Malaikat yang memberikan rizki adalah namanya malaikat siapa coba? Teman-teman ingat enggak? Malaikat Mikail. Adanya hujan, adanya panas, kemudian adanya sehat, adanya sakit, itu juga termasuk dari bagian rezeki yang jarang kita sadari, ya. Hujan panas, ya, pemandangan yang indah, sejuk, itu menunjukkan adanya malaikat Mikail. Yang ketiga adalah orang meninggal, ya. Tadi teman-teman sudah kita bahas, ya, ada orang meninggal kan. Setelah hidup pasti akan meninggal. Meninggal itu pasti ada malaikat yang mencabutnya melalui perintah Allah, yaitu malaikat Israel. Ya, Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, tanpa tedeng aling-aling, ya, pejabat, presiden semuanya dicabut oleh malaikat Israel. Ya, kalau sudah Allah memerintahkan cabut, pokoknya semuanya dicabut. Nggak tahu dia lagi ngapain, ya, cabut. Mudah-mudahan kita dicabut oleh Allah dalam keadaan yang berbuat kebaikan atau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bukti keimanan kepada malaikat Allah. Iman artinya adalah yakin dalam hati, ya. Kita harus yakin, sebenar-benarnya yakin, ya, bahwa malaikat Allah itu ada. Kemudian ucapkan dengan lisan kita, ya, diucapkan, ya, bahwa malaikat penyampai rizki, penyampai wahyu adalah malaikat Jibril. Kita ucapkan, ya, pemberi rizki, ya, adalah malaikat Mikail. Kita ucapkan. Setelah itu kita amalkan dalam perbuatan kita, ya, dengan cara apa? Yaitu semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat berarti meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Di samping itu juga harus menyatakan dalam lisan serta perbuatan kita. Yang pertama apa? Adalah harus rajin bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang memiliki mukjizat. Ya, setiap orang yang membacanya akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, membaca Al-Quran setiap hari merupakan bukti bahwa malaikat Jibril mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Yang membaca mendapatkan pahala, yang mendengar juga mendapatkan pahala. Yang berikutnya adalah tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah dapat membuat kita dekat kepadanya. Misalnya rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, kemudian dilanjut dengan zikir habis sholat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ngaji, rajin ngaji, baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, ya, kemudian apalagi nih. Nah, itu semuanya adalah merupakan
bekal, ya, bekal yang akan kita bawa kepada Allah nanti. Ya, jangan sampai ketika malaikat Israel datang yang mencabut nyawa, kita belum punya bekal apa-apa, ya, ngaji jarang-jarang, sholat bolong-bolong, diperintah orang tua nggak nurut, gitu ya, jangan sampai ya, teman-teman. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Yang berikutnya adalah suka berbuat kebaikan. Sebagai orang muslim, kita harus perbanyak berbuat kebaikan, seperti bersedekah kepada fakir dan miskin, menyantuni anak yatim, menjenguk teman yang sakit, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, serta anggota keluarga. Ya, semua perbuatan baik kita akan dicatat oleh malaikat rakib, ya, rokib, ya. Sedangkan perbuatan buruk seperti membangkang, nggak nurut sama guru, ya, mencuri dan lain sebagainya, itu akan dicatat oleh malaikat, namanya adalah malaikat atid. Oke. Kemudian menjauhi perbuatan tercela, ya, bukti kemarin kepada malaikat atid, ya, menjauhi perbuatan tercela. Malaikat atid akan selalu mencatat amal buruk kita, ya, baik yang terlihat maupun tidak dalam hati, itu juga sudah malaikat atid catat, ya. Jadi malaikat itu mencatat setiap perbuatan yang buruk, maka sebisa mungkin nama kita juga dicatat oleh malaikat atid. Ya, dicatat oleh malaikat rakib terus, ya, itu yang bertanda amal kebaikan. Oke, sekian. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Teman-teman terus belajar, terus semangat. Tadi sudah belajar tentang mengimani malaikat-malaikatnya Allah. Mohon untuk diamalkan sehingga teman-teman benar-benar ilmunya bermanfaat, ada perubahan pada diri teman-teman setelah teman-teman melaksanakan pembelajaran. Ilmu tanpa pengalaman itu bagikan pohon yang tak berbuah, hanya rindang tapi nggak buah, jadi manfaatnya kurang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.